Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda kembali pada saat ini. Menjadi doa saya dan doa kita semua agar kita semua berada di dalam perlindungan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kembali saya mau mengingatkan kepada setiap daripada kita untuk terus menjaga akan kesehatan kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata, mengapa situasi ini terus-menerus berlangsung? Mengapa tidak pernah berakhir atau belum berakhir? Saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan dan kalau kita melihat sejarah, kita akan menemukan bahwa ada masa-masa di mana ada musibah yang terjadi kepada sebagian orang yang hidup di dunia ini. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita akan menemukan ada masa-masa kelaparan selama 3 tahun, selama 2 tahun, selama beberapa tahun yang melanda akan satu bangsa dan beberapa bangsa, dan bahkan terkena kepada orang-orang percaya. Bila Anda ingat, ya, Elia harus mengungsi selama 3 tahun di tepi sungai Kerit karena kelaparan yang melanda akan orang Israel. Nah saudara, ya mungkin tidak seperti kita saat ini yang dimana kita harus jaga jarak, tetapi di dalam masa kelaparan tersebut tentu ada kesulitan-kesulitan yang dialami juga oleh orang-orang percaya. Dan bukan hanya di dalam Alkitab, kalau kita belajar dalam sejarah juga ada musibah demi musibah yang pernah terjadi kepada hidup dari penduduk di bumi ini, dan yang membuat akhirnya ada kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh penduduk yang hidup di bumi tersebut. Dan tentu saja ada kalanya kesulitan tersebut memakan waktu yang cukup lama, yang ada kalanya membuat orang-orang tersebut tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan ini juga yang saat ini kita sedang alami di beberapa bulan terakhir. Dan saya teringat ya waktu musibah ini mulai masuk di Indonesia, waktu saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sampaikan bahwa setiap orang percaya pasti terluput asal mereka mengikuti akan aturan protokol kesehatan yang ada. Saya mendorong setiap Bapak Ibu Saudara, setiap daripada kita untuk terus bersabar, ya, untuk kalau tidak terlalu penting untuk bertemu, ya nggak usah bertemu, ya hindari kerumunan orang banyak, rajin cuci tangan, dan kemudian memakai masker, menggunakan hand sanitizer apabila kita tidak bisa mencuci tangan demi kesehatan kita bersama. Nah, hari ini kembali kita akan belajar dari firman Tuhan, melanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu, ya, dari hidup seorang Musa, di mana di situ kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang bisa untuk mengelola, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang hormat kepada sesama kita, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang senantiasa mau terus belajar dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau Anda mendengar firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi-pribadi yang terus mau belajar di dalam kehidupan Anda. Nah, hari ini kita akan melihat dari kitab Keluaran pasal yang ke-32. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14 dari kitab Keluaran pasal 32. Di situ firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'
Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kisah firman Tuhan ini di sini diceritakan bahwa pada saat itu Musa disuruh Tuhan untuk naik ke gunungnya yang kudus, dan kemudian Musa diberikan arahan bagaimana Musa bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maksudnya memimpin mereka sepanjang jalan, dan Tuhan memberikan akan aturan-aturan, perintah-perintahnya, firman-Nya agar ditaati oleh orang Israel. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan, orang Israel pada zaman tersebut baru menjadi sebuah bangsa, belum ada undang-undang dasar, belum ada hukum-hukum yang tertulis, dan Allah sendiri yang memberikan akan aturan-aturannya kepada bangsa Israel. Nah, ada aturan-aturan yang memang diberikan oleh Tuhan dengan maksud supaya aturan tersebut menjadi sebuah aturan yang universal seperti 10 perintah Allah. Tapi ada juga aturan-aturan yang dimana Allah berikan supaya orang Israel itu tetap terlindungi dari segala malapetaka. Allah memberikan aturan-aturan tentang makanan, tentang istilahnya bagaimana hidup sehat, ya dengan maksud tujuan supaya orang Israel itu bisa berkembang biak. Ya karena zaman dahulu ya, ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu lain belum seperti zaman sekarang. Nah, kembali kepada kisah ini, waktu Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan tersebut dan Allah memberikan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Kemudian Israel yang ditinggalkan oleh Musa merasa Musa ini kelamaan di atas. Ya, ngapain dia? Padahal pada saat itu Musa belum lama-lama banget, baru sekitar 40 harian. Nah, saudara ya, kita ya di sini kita sejak akhir Maret dan sampai sekarang kita tidak beribadah minggu bersama-sama dan kita dianjurkan tinggal di rumah, kita sudah merasa aduh kayaknya kok lama sekali ya. Nah, jadi Israel ini baru sekitar 40 harian ya, masih kalah lah sama kita kira-kira seperti itu. Nah, saudara, mereka merasa bahwa mungkin Musa udah nggak ada lagi, jadi kita perlu akan satu sosok yang kita ciptakan untuk menjadi Allah, untuk memimpin kita masuk di tanah Kanaan. Nah, pada saat itu saya belajar ada kemungkinan orang-orang Israel ada yang mempraktekkan sinkretisme, mempraktekkan antara percaya kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tapi mereka juga percaya akan ilah-ilah yang lain. Nah, sinkretisme ini bisa terjadi karena mereka dulu tinggal di Mesir dan mereka mengenal tata cara dan cara hidup daripada orang Mesir tersebut yang menyembahkan ilah-ilah yang lain. Nah, singkat cerita mereka kemudian membuat sebuah patung lembu sapi yang ini menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan kemudian kasih tahu sama Musa, lihat nih apa yang dilakukan oleh orang Israel ini. Dan Tuhan berkata bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Nah, saudara ya, inilah akibat daripada dosa. Dosa itu membuat manusia mengikuti akan kemauan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Allah menginginkan kita agar kita tidak hidup di dalam dosa.
Karena apabila kita hidup di dalam dosa, yang terjadi adalah kita mengikuti akan kemauan diri kita sendiri. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya, kita tetap bisa jadi orang yang hidup di dalam dosa. Ada perbedaan antara jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Ya, setiap orang bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi untuk hidup di dalam dosa itu adalah sebuah pilihan daripada masing-masing orang, termasuk orang percaya. Ya, maksudnya seperti ini. Bisa saja ada masa di mana kita berbohong dan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi apabila kita tidak bertobat dan terus menjadikan kebohongan sebagai suatu kebiasaan kita, maka itu yang dinamakan dengan kita hidup di dalam dosa tersebut. Apabila kita hidup di dalam dosa, inilah yang akan terjadi, ya, kita menjadi orang-orang yang tidak mau untuk menyerupai Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi di sini kemudian Allah mengatakan ini bangsa tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk mengikuti jalan-jalanku. Dan kemudian Tuhan berkata sama Musa seperti ini, aku akan memusnahkan bangsa ini dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Sekali lagi, ya. Jadi Tuhan berkata sama Musa, ya, bahwa dia akan memusnahkan bangsa Israel dan kemudian akan membuat Musa menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Apa itu? Saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan keegoisan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keinginan diri sendiri itu sangat tinggi. Ya, kita pengen untuk bukan keinginan diri sendiri, tapi kita mau memuaskan akan keinginan diri kita sendiri. Manusia akan melakukan apapun agar keinginan mereka itu dapat terpuaskan. Nah, kita melihat bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita melihat mengapa sih dari zaman dahulu sampai zaman sekarang terjadi perang terus menerus. Ya, bahkan sampai ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu terjadi karena ada orang-orang yang punya ambisi untuk mereka dapat berkuasa. Ada orang-orang yang sudah mempunyai sebuah kekuasaan yang besar, tapi mereka masih merasa belum cukup. Mengapa ada orang-orang yang sedemikian serakahnya? Mereka sudah mempunyai jabatan, sudah mempunyai uang, tapi mereka terus mau untuk mempunyai jabatan-jabatan lain, memperoleh harta yang lebih banyak. Nah, saudara, itu terjadi karena keegoisan yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dan tidak terkecuali Anda dan saya, kalau kita nggak hati-hati dalam kehidupan kita, kita pun bisa dikuasai oleh keegoisan dan keinginan diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kasus Musa ini yang kita bisa pelajari sama-sama adalah seperti ini. Musa mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang dimana dengan dirinya dan keluarganya dibentuk suatu keluarga yang besar. Akan ada satu bangsa yang menyebut bahwa aku ini keturunan daripada Musa. Bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub, tapi mereka akan menyebutnya sebagai suatu keturunan Musa. Dan Allah sudah ucapkan ini, Allah sudah sampaikan hal ini kepada Musa, karena Allah sedemikian marahnya kepada bangsa Israel yang sedemikian keras kepalanya. Dan saya percaya bukan cuma Allah yang merasakan betapa
keras kepalanya bangsa Israel, tetapi Musa juga mengalami pada saat dia keluar dari tanah Mesir memimpin bangsa ini. Bahkan sebelum dia membawa bangsa Israel keluar, bangsa ini sudah cukup banyak mengeluh kepada Musa, bahkan mengancam Musa. Dan pada saat mereka keluar dan mereka terjebak di antara laut dan bangsa Mesir yang menyerang mereka, ada tekanan yang diberikan kepada Musa, ada ancaman yang diberikan kepada Musa. Dan pada saat mereka sudah menyeberang, kemudian mereka kekurangan air, kembali mereka menteror Musa. Pada saat mereka kekurangan nggak punya daging, kembali mereka mendamprat Musa. Dan saudara, ini adalah bentuk di mana bangsa Israel sangat-sangat tegar tengkuk. Dan ini juga Musa alami. Dan apa yang Musa alami itu juga yang Allah lihat. Dan karena sedemikian degilnya bangsa Israel, sedemikian kerasnya, Allah bahkan sampaikan, sudahlah Musa, aku akan musnahkan bangsa ini dan aku akan membuatmu menjadi suatu bangsa yang besar. Nah saudara, kalau Musa adalah seorang yang egois, kalau Musa adalah seorang yang mengejar kepentingan dirinya sendiri, maka dia akan berkata, puji Tuhan. Tapi di sini Musa tidak berekspresi demikian. Apa yang Musa lakukan? Yang Musa lakukan justru dia malah datang di hadirat Tuhan. Dia menjadi seorang intercessor, dia menjadi seorang yang berdiri antara Allah dengan orang Israel. Bahkan ayat 11 di situ digunakan kata-kata, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata. Saudara, kalau Anda mempunyai seorang sahabat, yang sahabat tersebut pada saat itu sedang mengalami amarah atau sedang mengalami emosi atau sedang mengalami kesedihan, maka Anda akan mempunyai cara bagaimana caranya supaya yang marah ini bisa dilunakkan, yang sedih ini bisa dihiburkan. Dan Musa sedemikian dekatnya dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa bagaimana Allah sudah merancangkannya. Dia datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa harus murka? Kenapa ya Tuhan? Dan Musa di sini saya yakin bukan Allah lupa akan perjanjiannya, tetapi sebagai seorang sahabat daripada Allah, maka dia pun mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dia katakan, andai kata kau binasakan umat Israel ini, orang Mesir akan ketawain kita. Orang Mesir akan katakan, oh sengaja dibawa oleh Allahnya keluar dari tanah Mesir untuk dimusnahkan oleh Allah mereka. Kemudian Musa katakan, walaupun Musa tidak kenal Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Musa cuma tahu cerita demi cerita yang diceritakan oleh nenek moyangnya, bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bahwa Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan tanah Kanaan. Dan kemudian Musa mengingatkan, bukankah engkau telah bersumpah ya Allah kepada nenek moyang kami, kepada Abraham, Ishak dan Yakub hamba-hambamu itu, bahwa engkau bersumpah bahwa engkau akan membuat keturunan mereka sebanyak bintang di langit. Saudara, di sini yang kita bisa pelajari daripada Musa adalah seperti ini. Dia bukan orang yang egois, tetapi dia adalah orang yang menempatkan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadinya dia. Sekali lagi saya ulangi, dia pribadi yang menempatkan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadinya. Nah saudara, hal seperti ini adalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena
bicara mengenai keegoisan, bicara mengenai kepentingan pribadi, itu dimiliki oleh setiap orang. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau misalnya kita pergi ke sebuah acara, ke sebuah pesta, saudara, ya di mana pesta tersebut menyediakan makan, saudara, ya kita bisa melihat ya ada orang-orang yang akan serobot sana serobot sini ya karena berpikir jangan sampai nanti makanannya habis ya, apalagi kalau pasukan bungkus datang ya, datang dengan kresek-kresek merah, kresek putih, kresek hitam atau kresek pelangi siap untuk berbungkus ya. Dan orang merasa bahwa waduh ini kalau misalnya habis makanan berabe juga nih, kalau nggak bisa bungkus gawat juga nih. Ada orang-orang seperti itu? Ada ya. Nah saudara ya mohon maaf ya, bukan apa. Ya kalau kita bicara tentang mengedepankan kepentingan bersama, maka kita akan berpikir, saya ini kalau mau makan kira-kira orang lain bisa makan sama-sama juga gak? Kalau kita mengedepankan kepentingan bersama, maka kita tidak akan menjadi orang yang egois, yang istilahnya orang dapat apa nggak dapat, yang penting saya kenyang. Kira-kira seperti itu. Nah di masa pandemi saat ini COVID-19 juga ya, kenapa saya menganjurkan kita untuk ya sebisanya lah kurangin untuk berkumpul, beramai-ramai di tempat keramaian. Nah saudara ya, kita perlu turut memikirkan juga situasi yang ada di bangsa kita, terutama di kota kita. Di Jakarta saat ini 70% daripada rumah sakit yang menyediakan tempat untuk orang sakit COVID itu sudah penuh. Dan kita harus ingat bahwa di Indonesia saat ini angka dokter yang meninggal sudah 100 lebih. Dan di beberapa daerah lain seperti di Bali, itu rumah sakit yang tersedia untuk pasien COVID itu sudah mencapai 90%. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian apabila orang yang sakit COVID tiba-tiba meledak, maka rumah sakit yang menampung akan orang-orang sakit ini kalau udah full maka tidak bisa lagi menampung orang-orang yang sakit COVID. Dan bukan cuma itu ya, bukan cuma soal mereka bisa dirawat karena tenaga kesehatan kurang, plus ditambah juga ventilator untuk membantu orang-orang yang kesulitan bernafas mungkin sudah tidak ada lagi. Dan ini bisa sangat berbahaya bagi banyak orang kalau dokter udah kurang, tenaga kesehatan kurang, terus kamar rumah sakit kurang. Dan saudara ya kalau bicara tentang kita mengedepankan kepentingan bersama, tentu kita harus hati-hati, maksudnya ya kita harus waspada dan juga kita harus mengurangi akan waktu kita di luar sana ya, supaya jangan sampai kita sendiri terkena akan penyakit tersebut, atau mungkin bisa jadi Anda mungkin sehat-sehat tetapi Anda menjadi agen pembawa daripada penyakit tersebut. Nah saudara ya ini hanyalah contoh-contoh yang saya bisa berikan bagaimana caranya langkah-langkah praktis agar kita ini bisa menjadi orang yang mengedepankan akan kepentingan bersama kita. Karena saudara ya kita sebagai orang-orang percaya kita adalah terangnya Tuhan, ada amin. Kita adalah garamnya Tuhan. Dan sebagai terang dan garamnya Tuhan tentu kita harus menciptakan akan sesuatu yang dimana orang dunia tidak lakukan. Sesuatu yang berbeda daripada apa yang orang dunia lakukan. Ya tentu sebagai manusia jiwa kita, keinginan kita untuk dapat berkumpul bersama-sama, untuk kita bisa berfellowship itu sangat tinggi. Tapi saudara kembali lagi ya, kita harus menjaganya. Tentu bukan berarti kita dilarang berkumpul. Tentu bisa-bisa saja Anda berkumpul dengan orang-orang yang Anda kenal, berkumpul dengan orang-orang yang Anda kasihi, bersama dengan kersel Anda. Tapi di luar daripada itu ya coba kita membatasi diri terlebih dahulu supaya jangan sampai kita terkena akan penyakit tersebut ya. Kalau bisa dikurangin pertemuan, kurangin ya. Dan ya intinya seperti itu di dalam masa-masa seperti ini.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, kita akan menemukan ya di mana ya bahwa Yesus sendiri memberikan contoh, dia mengedepankan akan kepentingan bersama. Yesus ya kita tahu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah contoh yang paling berharga dan paling besar di mana Tuhan mengedepankan kepentingan daripada semua orang yang Dia ciptakan. Hanya karena supaya setiap orang bisa diperdamaikan dengan Allah, maka Yesus mengambil sosok sebagai seorang manusia yang mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya supaya terjadi penebusan terhadap setiap orang yang hidup di dunia ini. Ini contoh daripada pribadi yang mengedepankan kepentingan bersama. Dan banyak contoh-contoh lain. Saya membaca sejarah kekristenan, saya menemukan ada begitu banyak orang-orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Orang-orang yang berasal dari orang tua yang berduit. Tapi kemudian karena mereka mengalami kasih karunia daripada Allah, mereka diselamatkan. Mereka tinggalkan gelar kebangsawanan mereka. Mereka pakai apa yang mereka punya untuk mereka pergi ke berbagai macam belahan dunia, supaya orang-orang yang belum percaya bisa mendengar akan kabar baik. Salah satu contoh adalah Franciscus Xaverius. Ya, dia seorang tokoh Katolik yang berasal dari keluarga bangsawan, tetapi kemudian dia tinggalkan akan kenyamanan hidupnya agar setiap orang di pelosok manapun bisa mendengar akan kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, dan masih ada begitu banyak contoh yang lain, orang yang mengedepankan akan kepentingan daripada orang lain lebih daripada kepentingan pribadi. Saya pernah membaca juga, kalau ini adalah bukan contoh yang dari firman Tuhan, bukan contoh juga dari kekristenan. Ya, kalau Anda pernah juga membaca riwayat hidup riwayat daripada pasukan bunuh diri Jepang, ya. Waktu Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dan ada masa di mana mereka sudah kalah dalam soal jumlah, dalam soal tentara, dan juga kalah jumlah dalam soal peralatan perang. Pada saat itu dibentuk suatu tentara khusus yang namanya kamikaze. Mereka adalah tentara khusus daripada Angkatan Udara Jepang, yang dimana tugas daripada kamikaze ini adalah mereka dengan pesawat mereka akan menabrakkan pesawat mereka kepada kapal-kapal perang yang dimiliki oleh musuh-musuh mereka. Ya, jadi dengan satu kapal, satu orang, mereka menghancurkan satu kapal laut yang isinya bisa ratusan atau ribuan orang. Ya, itu adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh Jepang. Dan saudara, orang-orang ini, pasukan kamikaze ini bukan tentara-tentara yang udah usur atau sudah istilahnya sudah mau sekarat atau sudah mau expire, ya bukan. Tetapi mereka adalah anak-anak muda yang berusia 17 sampai 25 tahun yang dimana mereka rela untuk mengorbankan hidup mereka agar negara mereka bisa menang perang. Mereka menganggap bahwa diri mereka ini adalah milik daripada negara Jepang. Nah, saudara, ya, ini kita bicara tentang orang yang tidak percaya tetapi mengedepankan akan kepentingan bersama bangsanya. Nah, kembali lagi dari firman Allah yang kita pelajari di sini, Musa dengan sangat jelas
Waktu Tuhan berkata, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Dan Musa tidak punya sama sekali pemikiran untuk dia, ini dia nih kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Bukan seperti itu. Justru Musa berkata, Tuhan, bukankah yang apabila ini terjadi bangsa-bangsa justru akan mengejek akan bangsa Israel. Musa bahkan melakukannya berdiri di hadapan Tuhan supaya Tuhan membatalkan rencana tersebut. Saudara, saya mau mengajak setiap daripada kita saat ini untuk kita menjadi orang percaya yang hidup mengedepankan akan kepentingan bersama kita. Mengedepankan bagaimana caranya agar lebih banyak orang yang bisa mengenal Tuhan. Mengedepankan agar bagaimana caranya lebih banyak orang yang bisa mengalami anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Dalam masa-masa pandemi ini saya percaya Tuhan mengajar kita untuk mengelola akan apa yang kita punya. Apabila Anda diberkati, saudara, jangan hambur-hamburkan berkat tersebut. Kelola berkat tersebut sebaik mungkin. Untuk apa? Supaya berkat yang Anda miliki, Anda bisa membantu akan orang yang berkekurangan, orang yang susah, orang yang perlu bantuan. Saya mau katakan saat ini COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan selesai, kapan akan berakhir. Dan saudara, kalau ini terus-menerus berlanjut, akan ada orang-orang yang terus-menerus memerlukan uluran tangan Anda. Gak selalu dalam bentuk keuangan, tapi Anda bisa membantu orang dalam mencarikan mereka pekerjaan, menciptakan suatu usaha yang bisa mendatangkan profit, keuntungan, yang bisa mempekerjakan orang. Saudara, saya percaya ini yang sebagai orang percaya mental yang kita harus miliki dan punyai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya istilahnya dapat hanya untuk diri saya, punya hanya untuk milik saya, miliki untuk saya. Bukan, saudara. Inilah yang firman Tuhan ajarkan pada hari ini. Dan saudara, kalau ada begitu banyak ayat yang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan mengajarkan hal-hal seperti ini, dan kita akan baca ayat-ayat tersebut ya di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ya Efesus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Di situ firman Tuhan berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan ayat 21, perhatikan baik-baik. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita baca kalau di dalam kitab Efesus 5 ini ada petunjuk demi petunjuk yang diberikan bagaimana cara orang Kristen seharusnya hidup. Dan di dalam ayat yang ke-21 di situ dianjurkan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Apa artinya? Mari kita kedepankan kepentingan bersama. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ke-17. Di situ firman Tuhan berkata demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila
Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, sama perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 12 dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sudah sangat jelas di sini diajarkan bagaimana kita mengedepankan akan kepentingan orang yang lain di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita baca juga di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, ya di situ kembali dianjurkan untuk mengedepankan akan kepentingan bersama. Saudara, betapa indahnya kalau kita sebagai orang percaya mempraktekkan ini. Kenapa begitu indah? Tidak ada keributan di antara kita, tidak ada celaan di antara kita. Kita akan mudah untuk mengampuni. Kita tidak akan punya salah persepsi. Tidak akan ada gosip, tidak akan ada fitnah. Karena yang kita pikir adalah kepentingan kita bersama. Dunia saat ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan keegoisan, penuh dengan keinginan diri sendiri agar terpuaskan. Dan sebagai orang percaya, sebagai terangnya Tuhan, merupakan tugas kita bersama untuk kita jadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Mengedepankan kepentingan bersama. Saya mengajak kita saat ini, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kedepankan akan kepentingan bersama untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa agar kami jadi orang percaya yang senantiasa mengedepankan, ya Tuhan Yesus, kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari dalam diri kami ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus, kami masih terus belajar agar kami lebih disempurnakan. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh serta berbuah. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengedepankan, mengutamakan Engkau sebagai yang terutama. Dan yang tindakan kami senantiasa kami bisa terus menerus mengedepankan kepentingan bersama agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh serta berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.